Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Maulana dari Teknik Mesin angkatan 2020 semester 4. Nah, saya di sini akan sedikit membahas tentang CVT atau Continuous Variable Transmission. Nah, apa sih CVT itu? Sekarang sebelum lebih jauh kita membahas tentang CVT atau Continuous Variable Transmission, saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu CVT. Nah, CVT yang juga kita kenal sebagai transmisi tanpa pindah, tanpa transmisi step, transmisi kontrol, atau dalam hal sepeda motor putaran dan pergi. Nah, CVT itu sendiri yaitu transmisi otomatis yang dapat berubah secara mulus melalui berbagai rasio gigi efektif yang berkesinambungan. Nah, ini merupakan penampakan dari proses transmisi CVT itu yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada primer shift atau drive pulley, yang kedua ada secondary shift atau driven pulley, dan juga ini yang di tengah itu pibel. Nah, fungsi dari 3 ini yaitu yang pertama fungsi pulley, yaitu mengganti arah gaya yang diaplikasikan atau mentransmisikan gerakan perputarannya, ataupun menciptakan manfaat mekanis baik dalam sistem aksi linier ataupun perputaran. Nah, fungsi dari pibel atau karet penggerak yaitu sebagai penghasil daya yang nantinya daya tersebut disalurkan menuju berbagai komponen listrik yang membutuhkan penggerak. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang karakteristik CVT. Nah, karakteristik CVT itu yang ada 3, yaitu yang pertama ada transmisi CVT, yang kedua ada roller CVT, dan yang ketiga keuntungan dan kerugian CVT menggunakan CVT ini. Nah, yang pertama yaitu ada transmisi CVT. Di sini terlihat di gambar ada 3 komponen yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu ada driven pulley, steel bell atau pibel, ya, dan juga ada driver pulley. Nah, ketiga komponen utama yang ada di transmisi CVT itu bergerak berkesinambungan, menggerakkan mesin-mesin yang lain. Nah, yang selanjutnya ada roller CVT. Bentuk dari roller CVT ini menyerupai tabung-tabung kecil yang beratnya beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menggunakannya. Nah, di sini ada pulley, di sini roller, dan juga ini rumah roller, dan ini juga penutup dari si rumah roller tersebut. Nah, gambar ini merupakan contoh roller yang ada di sepeda motor Matic. Nah, roller ini yang memiliki peran sangat penting dari komponen CVT. Fungsinya yaitu pada motor Matic menciptakan tekanan pada puli agar dapat bergerak. Nah, berarti fungsinya untuk
menciptakan tekanan kepada puli supaya bisa bergerak. Dan selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian menggunakan CPT ini. Nah, keuntungan dari CPT ini yaitu ada perpindahan kecepatannya yang halus, 2 ramah lingkungan, yang ketiga tidak perlu RPM tinggi. Nah, yang pertama perpindahan kecepatan yang halus. Yang pertama patut diacungi jempol dari transmisi CPT, yaitu perpindahan rasio kecepatannya sangat halus, sehingga sahabat atau kita dalam menggunakan transmisi CPT ini tidak akan merasa kaget ketika berpindah gigi, karena tidak adanya hentakan ini dikarenakan transmisi CPT ini tidak memiliki gearbox, sehingga lebih nyaman untuk digunakan. Nah, ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini transmisi CPT tergolong kecil, sehingga tidak membuang tenaga dan bahan bakar yang secara berlebih. Nah, hal ini otomatis membuat mobil atau sepeda motor dengan transmisi CPT akan lebih menghemat bahan bakar sehingga ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak perlu RPM yang tinggi. Jika pada transmisi lain RPM harus selalu disesuaikan ketika berpindah gigi, transmisi CPT tidak demikian. Nah, ketika kita ingin mendapatkan tarikan yang besar pada mesin, kita tidak perlu RPM yang tinggi karena tidak berpengaruh pada mesin. Nah, adapun kekurangan atau kerugian menggunakan transmisi CPT ini, yaitu yang pertama ada perawatannya yang mahal, hanya cocok untuk mobil yang penggunaannya ringan, tidak dipergunakan untuk berat, dan torsi yang terbatas, dan juga servisnya juga terbatas. Nah, selanjutnya ada contoh analisis hitungan gaya pada sabuk atau pibel. Pada gaya normal, yaitu keseimbangan gaya dalam arah radial, yaitu rumusnya dalam kurung F plus DF sin D min Q V kuadrat D aksen DN sama dengan 0. Nah, bila sin D per 2 sama dengan yaitu D per 2, maka F2 dikurangi Q P2 D min 2 DN sama dengan 0. Maka didapat hasil DN sama dengan dalam kurung F kurangi P kuadrat D. Untuk tipe pibel gaya normal, kedua sisi pibel yang bergesekan dengan sisi puli menjadi DN kuadrat per 2 yang menghasilkan gaya friksi totalnya sebesar F DN kuadrat per 2. Gaya radial pada persamaan 2.23 diganti menjadi DN kuadrat sin D. Nah, mungkin penjelasan tentang